Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh. Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh. Kalau karena kasih dan kemurahannya pada saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Bapak Yahweh. Biarlah Bapak Yahweh sendiri yang memberikan kita pengertian sehingga kita bisa memahami isi hatinya dan juga memberikan kita semua kemampuan supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang kehidupan kita semakin dibaharui dan semakin menyenangkan hati Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, firman Tuhan hari ini saya beri judul semakin kuat di tengah kesulitan. Semakin kuat di tengah kesulitan. Kita baca firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10. Firman Tuhan melalui Rasul Polos atau Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus ya saudara. Efesus 6 ayat 10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selebihnya hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu dikuatkan dalam Tuhan dan dalam kekuasaan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan hari ini semakin kuat di tengah kesulitan. Kita tahu saat ini adalah kondisi yang sulit. Banyak orang di dunia ini yang mengalami krisis. Krisis itu artinya kemelut atau juga bisa dikatakan krisis itu adalah masa-masa yang gawat, masa-masa yang genting, suatu keadaan yang penuh dengan kesusahan dan bisa juga dikatakan kondisi yang penuh dengan penderitaan. Banyak orang di dunia ini sedang mengalami krisis ya saudara. Ada banyak kesusahan, kesulitan dan juga penderitaan yang dialami oleh banyak orang di dunia saat ini saudara. Dan kita tidak tahu kapan kondisi ini akan berakhir, kapan kondisi ini akan segera normal kembali saudara. Walaupun banyak juga penderitaan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, bukan karena faktor pandemi saja saudara. Tetapi pandemi yang terjadi saat ini benar-benar membuat banyak orang menderita. Contohnya saja saudara, beberapa waktu yang lalu saudara, kalau saudara searching ya, cari di Google pasti ada bagaimana terjadi di India seorang ibu yang bernama Manju ya, sampai melempar anaknya ke sungai Gangga. Karena kesulitan dan penderitaan yang dialami sedemikian rupa. Dia memiliki 5 orang anak saudara. Karena susah, lapar, menderita. Karena pada waktu itu di India juga mengalami lockdown di daerah di mana Manju dan keluarganya ini tinggal. Sampai-sampai seorang ibu tega melemparkan anak-anaknya ke sungai saudara. Karena penderitaan yang dialaminya begitu luar biasa, sampai-sampai si ibu ini tidak sanggup untuk menanggungnya saudara. Dan ketika penderitaan dialami, banyak orang yang tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa mendengarkan mungkin suara Tuhan ataupun hal-hal yang baik karena begitu dikuasai oleh adanya penderitaan. Beberapa waktu yang lalu saya juga mengamati orang-orang yang maaf ya saudara, yang melakukan permohonan penangguhan angsurannya. Karena saya bekerja berhubungan dengan leasing, banyak orang maju mengajukan penangguhan angsuran sehingga pada waktu tertentu 3 bulan tidak ngangsur gitu ya saudara, mengajukan permohonan. Kemudian saya menyelidiki alasan-alasan kenapa sampai orang ini melakukan penangguhan. Tentu saja juga syarat-syaratnya bagaimana agar permohonan penangguhannya itu di ACC saudara. Salah satunya seorang ojol ya saudara, tapi ini sudah sekitar 2 bulanan yang lalu. Dia bercerita dari pagi standby itu sampai malam katanya cuma menarik 4 kali saudara. Karena apa? Sudah tidak ada anak-anak sekolah yang diantar dijemput, tidak ada, jarang ibu-ibu yang minta diantar ke pasar atau minta dijemput kemana, pergi kemana, jarang. Sampai sore 4 kali. Untuk kebutuhannya saja tentu saja tidak mencukupi.
apalagi untuk membayar angsuran. Kemudian juga biasanya orang yang mengajukan kredit leasing itu banyak karyawan-karyawan pabrik, dan banyak yang mengajukan penangguhan karena dirumahkan. Ada pabrik A yang kalau dirumahkan itu mendapatkan gaji 50%. Ada perusahaan B kalau dirumahkan mendapatkan 30%, ada yang 25%. Sementara orang ini memiliki kewajiban-kewajiban dan juga kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, yang harus dipenuhi, sehingga mereka menjadi kesulitan untuk membayar angsuran, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang yang mengalami kesusahan atau penderitaan sedemikian rupa seringkali tidak berpikir panjang akan akibat keputusan yang diambil, yang penting beres dulu ya. Kalau dihitung-hitung, saudara, orang yang melakukan penangguhan itu sebenarnya ya rugi, saudara. Beban yang dialami atau harus ditanggung di belakangnya pasti semakin besar. Tetapi bagaimana lagi? Karena kondisinya sudah demikian, maka orang melakukannya. Seperti yang terjadi di India tadi. Seorang ibu yang sampai tega melemparkan anaknya ke sungai Gangga. Ketika saya membaca ini, saudara, saya sampai miris, saudara. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam Keluaran ayat 6, ayat 9, mari kita baca bersama-sama. Bagaimana orang yang mengalami penderitaan itu bisa menjadi tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Keluaran 6 ayat 9, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Maka Musa berbicara kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa atau Mose karena dikuasai roh penderitaan dan karena perbudakan yang berat itu. Nah ini saudara, bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Bapak Yahweh, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ketika dikuasai oleh roh penderitaan, saudara, bagaimana Mose berkata, pada apa yang disampaikan oleh Mose itu adalah suara dari Bapak Yahweh, mereka tidak mau mendengarkan karena sedemikian menderita, sedemikian sakit, demikian susah, saudara. Penderitaan yang dialami bangsa Israel pada waktu itu, saudara, ketika bangsa Israel tidak mendengarkan suara Mose, yaitu saudara, bangsa Israel berada di tanah Misraim atau Mesir, dan mereka ini sebagai budak tiap hari harus membuat batu bata. Ketika membuat batu bata, disediakan jerami ya untuk membuat batu bata itu. Tetapi kemudian bangsa Israel disuruh membuat batu bata, sementara jeraminya juga harus mencari sendiri, tidak disediakan. Otomatis pekerjaan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini semakin berat, semakin berat, semakin berat, saudara. Penderitaan yang berat itu terjadi setelah Mose menghadap kepada Firaun dengan mengatakan bahwa Bapak Yahweh, Tuhan Israel, meminta supaya umatnya melakukan perayaan di padang gurun untuk ibadahnya, saudara. Nah, bukannya memenuhi apa yang diminta oleh bangsa Israel, tetapi menganggap bahwa mereka ini dianggap pemalas yang tidak akan bekerja, yang akan meninggalkan pekerjaan saja, saudara. Dipersulit, tidak bisa keluar. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mungkin saat ini bisa saja kita juga mengalami krisis atau kesulitan atau kesusahan. Puji Tuhan kalau saat ini Bapak Ibu Saudara penuh kelimpahan, diberkati oleh Tuhan, puji Bapak Yahweh. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita juga mengalami penderitaan atau kesusahan, mungkin saudara tidak mengatakan kepada yang lain, tetapi saudara mengalami. Ketika kita mengalami permasalahan ya saudara, kiranya kita tidak larut dalam permasalahan ataupun juga kesulitan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Rencana dan janji Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, dan pemeliharaan serta penyertaan Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini semakin kuat di tengah kesulitan. Bagaimana supaya kita ini menjadi umat-umat Tuhan atau menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat ketika kesulitan itu menghampiri kita. Bagaimana caranya, saudara? Bagaimana kita bisa menjadi kuat ketika kita ini ada masalah?
Bagaimana kita bisa menjadi kuat ketika dalam penderitaan? Firman Tuhan tadi di dalam Keluaran 6 ayat 9 dikatakan bahwa bangsa Israel ketika mengalami penderitaan tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, saudara. Tidak mau mendengarkan suara Mose. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan izinkan permasalahan atau kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, kita tetap mendengarkan suara Tuhan, saudara. Dengan demikian kita akan menjadi kuat. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, saudara, supaya kita ini menjadi pribadi yang semakin kuat ketika berada di dalam kesulitan, bagaimana? Yang pertama, saudara, kita harus menyadari bahwa kita akan melewatinya, saudara, dan tidak berhenti atau tinggal di dalam penderitaan tersebut. Di dalam Mazmur 84 ayat 7 sampai 9, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 84 ayat 7 sampai 9, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Meski melewati lembah baka, mereka akan membuat itu mata air. Bahkan hujan awal akan berselubungkan berkat. Mereka akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Dia akan terlihat kepada Elohim di Sion. Ya Yahweh Elohim semesta alam, dengarkanlah doaku, dengarlah ya Elohim Yakub. Ayat yang ke-7 dikatakan jelas sekali ya saudara, melewati ya saudara, saya ulang, meski melewati lembah baka, mereka akan membuat itu mata air. Nah saudara, supaya kita ini menjadi pribadi yang kuat ketika menghadapi kesulitan, kita harus menyadari bahwa kita ini hanya akan melewati kesulitan itu, saudara. Ketika kesulitan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita itu akan melewatinya. Bukan kita akan tinggal di dalam kesulitan itu, kita akan berhenti di dalam kesulitan itu, saudara. Tidak, saudara. Tetapi kita akan melewatinya, saudara. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Situasi yang terjadi hari-hari terakhir ini menggambarkan lembah baka, menggambarkan keadaan di mana situasi tidak menentu, situasi yang sulit karena pandemik yang ada. Dan sekali lagi kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Beberapa waktu yang lalu saya sama Pak Ari ini berkunjung ke seseorang begitu ya saudara, yang berjualan. Ketika kami datang ke sana, yang berjualan mengatakan, tahu enggak, saya itu baru laku ini. Mosok dari tadi tidak payu, tidak dagangannya tidak terjual. Iya, tidak terjual. Pak Ari ini adalah konsumen yang pertama, padahal itu sudah tengah hari, saudara. Bayangkan, saudara. Biasanya rame, biasanya laris, saudara. Tetapi dia bilang, kalian berdua ini pembeli yang pertama hari ini. Saudara, kenapa masih bertahan? Ya harus bertahan, harus kuat. Karena kalau tidak akhirnya lemah, bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana menguatkan orang, tetap bertahan, tetap kuat. Nah, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Saudara kami ini ya saudara, tahu bahwa saat-saat sulit ini akan terlewati. Dia katakan juga, ini tidak akan selamanya seperti ini, amin. Pasti suatu saat nanti kembali lagi, rame, laris lagi. Karena itu adalah situasi yang sulit, mungkin pembeli-pembeli juga mengalami kesulitan keuangan. Jadi untuk membeli sesuatu juga harus ditunda dulu, saudara. Di dalam kehidupan kita, saudara, ketika kesulitan itu terjadi, kita harus menyadari sekali lagi bahwa kita ini hanya melewatinya, tidak akan tinggal dan berada di dalam kesulitan itu selamanya, saudara. Amin. Saya dikasih oleh Bapak Yahweh, tinggal dan berada di dalam kesulitan itu tentu saja adalah sesuatu yang tidak kita inginkan ya saudara. Tetapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa kita akan melewatinya. Apalagi kita dimiliki oleh Tuhan Yahweh, Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segalanya, yang sanggup melakukan apapun di dunia ini, yang membalikkan sesuatu dengan mudah bisa dilakukan. Jadi saudara, tetap kuat, supaya kita tetap kuat ketika kesulitan dan penderitaan itu terjadi. Kita harus menyadari bahwa kita akan segera melewatinya bersama Tuhan.
Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita ini semakin kuat ketika kita berada di dalam kesulitan atau penderitaan? Yang kedua, tetap beriman kepada Tuhan, jangan sampai gugur. Tetap kuat, semakin kuat iman kita kepada Tuhan, jangan sampai iman kita gugur. Di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Lalu Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah, setan telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu tidak gugur. Dan engkau bila mana sudah insaf kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ini adalah Tuhan Yesus berdoa supaya iman Petrus, Kepa, muridnya tidak gugur. Jika Kepa atau Petrus berhenti, maka dia adalah gagal, saudara. Tetapi sebaliknya, Kepa bertobat setelah dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Ketika dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali, dia juga mengalami penyesalan. Orang yang menyesal itu juga menderita, merasa sakit sekali, saudara. Tetapi imannya tetap kuat, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya, saudara, dia bisa menguatkan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Di masa-masa yang sulit yang sedang terjadi, saudara, mungkin yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan iman kita itu gugur, saudara. Tuhan mau kehidupan kita ini juga semakin hari semakin kuat, tidak lemah ataupun gugur iman kita. Bahkan Tuhan Yesus juga mendoakan muridnya, saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini juga kita memiliki iman yang kuat, yang tidak gugur. Tuhan akan menyertai kita sehingga kita akan kuat dan bisa bangkit kembali untuk menguatkan orang lain, untuk menjadi saksi bagi orang lain. Di dalam Amsal 24 ayat 16 dikatakan, mari kita baca. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, maka akan bangkit kembali, tetapi orang fasik akan tersandung dalam kejahatan. Seberapa jauh kita jatuh, saudara? Ketika Tuhan izinkan penderitaan atau kesusahan terjadi, seberapa jauh penderitaan itu? Kalau kita melihat ke bawah, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan ataupun juga penderitaan jauh melebihi apa yang kita alami, saudara. Ketika kita jatuh, saudara, kita bangkit, saudara. Dan kita harus punya iman bahwa kita sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, apapun yang terjadi saat ini, kesulitan, penderitaan, kesusahan, jangan sampai membuat iman kita itu gugur. Mari kita kuat menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita kuat, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya saudara kita yang ada di sini, Om Pen. Imannya semakin kuat, bagaimana penderitaan yang dialami. Saya saja kadang-kadang pernah bicara-bicara sama Wawan. Masalah apa yang terjadi ya, ini membicarakan hal yang positif. Ketika kita menerima sesuatu, Wan, kalau saya menderita seperti Om Pen, mungkin saya itu tidak sanggup. Ya, Wawan juga mengatakan, ya, penderitaan yang dialaminya begitu luar biasa, saudara. Kehilangan keluarga, mungkin saudara-saudara yang di sana, penderitaan yang dialami sedemikian rupa. Tetapi ketika beliau kuat, bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi saksi yang bisa menguatkan orang lain supaya memiliki iman yang juga semakin kuat. Ketika ada masalah apapun tidak membuat meninggalkan Tuhan atau lemah, tetapi semakin kuat di dalam Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, saudara, ketika Tuhan izinkan kesulitan atau permasalahan atau penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita ini menjadi kuat, saudara? Yang ketiga, kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata, saudara. Mujizat adalah sesuatu yang di luar akal, tetapi terjadi. Tidak masuk akal,
tetapi terjadi. Orang mungkin ya, kalau orang Jawa mengatakan tidak mungkin, tetapi mungkin, dan itu terjadi, saudara. Saat semua orang mengatakan jalan buntu, putus asa, tidak ada jalan, mujizat masih bisa terjadi dan masih berlaku sampai sekarang dan selama-lamanya. Mujizat adalah bagian dari umat percaya, saudara. Mujizat adalah bagian dari umat yang percaya. Nah, kalau kita ini sebagai umat-umat yang percaya, tetapi kita tidak pernah mengalami mujizat atau merasakan mujizat, itu artinya aneh, saudara. Karena mujizat itu identik dengan orang percaya. Orang percaya pasti mengalami mujizat dan bisa mengalami mujizat, saudara. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Ketika mujizat dinyatakan, coba kita renungkan, saudara. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Contohnya Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang yang lumpuh, mencelikkan mata yang buta. Luar biasa mujizat yang Tuhan lakukan. Kemudian ketika Mose dan bangsa Israel keluar dari Mesir, Mitzrayim, bagaimana Bapak Yahweh juga membuat mujizat atau melakukan sesuatu yang tidak masuk akal berkali-kali, saudara. Bagaimana mungkin di Israel air menjadi darah? Tidak mungkin, mustahil, saudara. Dan kalau kita renungkan, saudara, ketika kita melihat peristiwa-peristiwa itu, hal-hal besar dan luar biasa itu, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah kita terpesona dengan kejadiannya? Misalnya, wah, Musa membelah air dengan tongkatnya, luar biasa bangsa Israel berjalan di laut. Hebat ceritanya, wapik tenan ya. Luar biasa kalau difilmkan, top. Atau mungkin Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Wah, pasti pesta perkawinannya heboh. Ada air berubah menjadi anggur. Semuanya bersukacita menikmati anggur yang enak, yang lezat, yang manis. Coba kita ubah pola pikir kita. Kita tidak hanya mengingat atau melihat bagaimana peristiwa hebat terjadi, tetapi kita fokus siapa yang memberi mujizat itu. Ketika Bapak Yahweh memberikan mujizat, ya saudara, kita mengingat bagaimana kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi coba kita fokuskan kepada Bapak Yahweh, bahwa Bapak Yahweh lah yang membuat mujizat. Dia pembuat mujizat. Tuhan Yesus juga sang pembuat mujizat. Kita nomor 2 kan ceritanya, kita nomor 1 kan siapa yang memberi mujizat. Contoh nyata sekarang Om Pen diberkati mobil. Wah, kita bangga dengan mobilnya. Kita cerita, wah mobilnya ini. Saya itu juga cerita sama keluarga saya, mobilnya L3 tahun 2016 Bogor, betul enggak? Saya ceritanya sampai detail demikian. Kemudian saya merenungkan, kenapa saya ceritakan bagaimana Bapak Yahweh yang luar biasa itu, cara-cara Bapak Yahweh itu memberikan berkat dan juga mujizat, saudara. Itu lebih penting, saudara. Memang berkat mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang luar biasa itu juga penting kita ingat, saudara. Tetapi saudara, kita harus lebih mengingat lagi siapa yang membuatnya. Dan itu masih bisa terjadi sampai saat ini. Ketika kita menghadapi kesulitan, permasalahan atau apapun, saudara, kita tetap berharap kepada Tuhan dan kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu tetap bisa dinyatakan dan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak hanya Om Pen, kita semua, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bercerita bahwa semua karyawan itu sudah di pensiun dini, ya. Kemudian menjadi karyawan kontrak. 2 bulan pertama menjadi karyawan kontrak, saudara. Dapat kiriman dari pusat itu BPJS Kesehatan yang baru, terus jam sostek yang baru. Kemudian teman-teman semua senang ya. Wah, apik, bagus ini perusahaannya memperhatikan kesejahteraan karyawan. Ada jam sostek, ada ini, jelas sekali bahkan dapat kartunya. Kemudian teman saya, salah satu teman saya, saudara, wah berarti wes ayem, sudah dapat ini, itu, ini, perjanjian kerja sudah dikirim, kartu jam sostek sudah dikirim, bisa ngecek saldo ya langsung lewat HP, aplikasi ya, saudara. Hal ini membuat orang terlena, saudara. Ketika mendapatkan hal ini, menjadikan banyak teman ya, ada yang santai-santai atau apa-apa.
Apa yang terjadi saudara? Bulan ketiga ini, bulan kedua terjadi hal yang manis ya saudara. Kemudian bulan yang ketiga saudara, jam 10 malam ada 3 orang karyawan dapat WA dari HRD jam 10 malam saudara. Besok menghadap ke Semarang jam 10 pagi. Jam 10 malam saudara. Besok menghadap ke pusat jam 10 pagi. Kemudian dia pagi-pagi bercerita A, B, C harus ke sana, 3 orang. Apa yang terjadi? Padahal baru kemarin dapat kartu jam sostek, disuruh menghadap ke pusat, sudah selesai kontraknya saudara. Hal-hal yang tidak mungkin itu yang kadang-kadang menyusahkan atau membuat pendeta itu juga bisa terjadi sewaktu-waktu di dalam kehidupan semua orang saudara. Mungkin kalau kita lengah, kita terlena, juga kita bisa mengalami kesulitan atau kesusahan. Misalnya saja mungkin ketika bepergian kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, misalnya SIM, STNK, motor harus disiapkan sedemikian rupa. Mungkin yang bersepeda juga harus dipersiapkan kelengkapannya, misalnya baut-bautnya atau apa sudah kuat. Nah, harus tetap waspada supaya tidak terjadi kesusahan ataupun juga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Begitu juga di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tetap harus selalu kuat dan selalu siap di hadapan Tuhan saudara. Kalau kita terlena saudara, kalau kita terlena atau santai-santai, setan begitu mudah bisa masuk saudara. Ketika kita tidak membentengi diri kita dengan kuasa Tuhan, minta bimbingan atau pertolongan Tuhan, maka kuasa-kuasa setan itu juga akan datang yang akan menghancurkan kita atau membuat kita jauh dari Tuhan, ataupun juga kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu kerja setan saudara. Selalu begitu, terus-menerus dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kehidupan kita saudara, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami kesusahan atau penderitaan, kekurangan yang saudara yang lain tidak tahu, tetapi saudara bisa mengatakan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan sesuai dengan firman Tuhan hari ini saudara, semakin kuat di tengah kesulitan saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita itu kita terus menyadari bahwa kita itu tidak akan tinggal selamanya atau berada di dalam kesulitan tersebut, tetapi kita hanya akan melewatinya. Melewati bersama orang yang kita cintai aja sudah senang ya, misalnya kita susah, orang yang ngancani, ada yang menemani aja rasanya senang ya, apalagi ada Tuhan yang menyertai kita saudara. Tidak hanya saudara seiman kita, orang-orang yang kita kasih, yang mengasihi kita, ketika ada kesulitan dan permasalahan terjadi, kita melewati bersama saudara-saudara yang dikasih, yang kita kasihi, yang mengasihi kita, kita semakin kuat, apalagi bersama Tuhan. Pasti kita akan melewatinya, dan permasalahan itu tidak akan terus-menerus ada di dalam kehidupan kita ketika kita sudah melewatinya. Kemudian juga Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap beriman kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita goyah atau gugur ya, bahkan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai terjadi saudara. Karena Tuhan yang memiliki segalanya, yang sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kemudian juga percaya bahwa mujizat Tuhan itu bisa dinyatakan kapanpun. Sampai saat ini dan kapanpun mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Dengan menyadari hal-hal itu saudara, dan mengingat hal-hal tersebut, maka ketika kita menghadapi kesulitan, mengalami penderitaan, permasalahan, maka kita akan semakin kuat melewatinya bersama Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai ayat penutup, kita baca di dalam Mazmur 56 ayat 14. Mazmur 56 ayat 14. Sebab engkau telah membebaskan nyawaku dari kematian, bukankah engkau menjaga kakiku dari kejatuhan, sehingga aku dapat berjalan di hadapan Elohim dalam terang kehidupan. Yahweh sanggup membebaskan kita dari segala penderitaan.
Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita semua menjadi pribadi-pribadi, menjadi umat-umat yang semakin kuat di dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini kiranya memberkati kita semua.